Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fauji di channel Fauji Ganim. Saya ingin sharing ya teman-teman. Ngomongin bicara bisnis ya. Ada yang bertanya ketika memang saat ini saya sedang berbisnis. Ini ya salah satu bisnis yang saya sedang jalani adalah bisnis multi ekspedisi. Jadi buka jasa layanan kirim barang, dan itu bisa dilakukan dari rumah hanya dengan modal minim ya. Dan meskipun modal minim cuma ratusan ribu, tapi juga banyak yang mempertanyakan. Ini nanti bener atau enggak gitu kan. Terus serius maksudnya ditipu enggak gitu. Ya, terus nanti bisnisnya jalan atau enggak gitu. Nanti rugi enggak gitu, laku atau enggak gitu. Nah, ini sebetulnya teman-teman harus paham ya bahwa saya tanya deh gitu kan, ada enggak bisnis yang tidak beresiko? Ayo, bisnis yang tidak beresiko maksudnya adalah ada enggak bisnis yang tidak beresiko? Karena menurut saya bisnis apapun itu ada resikonya. Resikonya apa? Resikonya bangkrut, resikonya rugi gitu. Nah, ketika misalkan ada teman-teman yang mau join multi ekspedisi, mau investasi sistem ya, katakanlah dia menjadi distributor harga 1 juta gitu. Kemudian dia bilang saya udah investasi 1 juta, nanti beneran untung nggak? Nanti dijamin nggak bangkrut? Saya pun tidak bisa menjamin bahwa kalian itu akan sukses, kalian tetap berhasil gitu. Adapun yang kita jamin adalah Anda harus menjalani apa yang kita arahkan, misalkan melakukan promosi, kemudian aktif di sosial media sehingga bisa Anda hidup. Nanti berhasil atau enggak ya jangankan ini yang cuma modalnya misalkan ratusan ribu gitu, 400 atau yang distributor 1 juta. Bisnis besar pun seperti 7-Eleven di Indonesia bangkrut. Ya kan, yang jelas-jelas dia modalnya besar, dia punya uang, dia punya modal, bangkrut. Apalagi yang bangkrut, beberapa giant tutup gitu. Itu yang jelas-jelas punya beberapa mall yang seperti ITC yang kayak gitu tutup, ya kan. Artinya apa? Tidak ada bisnis yang tidak beresiko. Jadi semua beresiko. Nah, buat teman-teman pebisnis pemula ya, yang bingung mau bisnis tapi takut rugi, yang perlu dilakukan itu adalah meminimalisir resiko ya. Itu sebetulnya yang harus kita lakukan itu adalah kita memanage resiko itu, kita memanage modalnya. Jadi begini teman-teman, biasanya banyak orang yang mau berbisnis itu tidak tahu sebetulnya dia butuh modal berapa. Contoh misalkan, ada teman misalkan, gue punya ide nih bisnis ini nih, gue butuh modal 100 juta. Tapi ternyata itu kebanyakan uang nyebut 100 juta, 200 juta, 50 juta, itu asal sebut doang. Tidak bisa membreakdown bahwa 100 juta itu dibutuhkan untuk apa aja. Misalkan sewa tempat, beli peralatan, beli perlengkapan, segala macam. Seperti itu.
Nah, kebanyakan seperti itu. Maka dari itu, sekarang sebetulnya harus kita lakukan adalah, oke lah, misalkan teman-teman seorang karyawan dengan gaji misalkan 4 juta, ya UMR lah 4 juta. Dipotong-potong segala macam, biaya operasional, biaya keluarga, masih ada kelebihan 1 juta, ya kan? Nah, 1 juta ditabung 3 bulan, berarti ada 3 juta. Nah, kalau saya, ketika teman-teman punya tabungan 3 juta, jangan pernah memaksa untuk membuka bisnis yang modalnya itu 5 juta, 10 juta, bahkan 20 juta. Jangan. Karena kenapa? Ketika teman-teman cuma punya modal di tangan 3 juta, kemudian memaksakan untuk membuka bisnis dengan modal 10 juta, maka teman-teman itu minus 7 juta. Dipaksakanlah minjem bank segala macam. Itulah awal mula akhirnya punya hutang, ya. Terlalu terlalu mengambil resiko, spekulasinya terlalu tinggi gitu. Jadi syukur-syukur bisnisnya lancar gitu. Tapi kan kebanyakan yang nggak lancar gitu kan, bangkrut bisa. Ya kan, udah keluar 10 juta, bangkrut belas, hilang. Ujung-ujungnya apa? Punya hutang 7 juta. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Kalau saya beri saran, lebih baik ketika teman-teman punya uang 3 juta, ya, carilah bisnis yang ya 3 juta maksimal. Syukur-syukur cari yang ini kita bicara modal kecil, resiko kecil ya. Ya memang keuntungannya juga kecil, tidak sebanding dengan bisnis yang 10 juta gitu. Tapi percayalah, kita memulai bisnis, kita memulai usaha berawal dari kecil, lama-kelamaan akan besar. Ya, saya menyarankan ketika misalkan katakanlah teman-teman hanya punya uang 1 juta, pengen bisnis, carilah bisnis yang 500.000 aja, ya kan? Yang 500.000-nya disimpan untuk apa? Untuk membackup ketika bisnis di awal-awal tidak jalan, lalu disuntikkan lagi uangnya, nggak jadi masalah. Toh juga, ya sekarang apa? Saya bisnis multi kurir itu dulu memang modalnya 7 juta saya beli sistem ini. Saya investasi sistem distributor itu 7 juta dulu ya. Harganya tuh 14 juta, didiskon 50%, jadi cuma 7 juta. Tapi kan itu udah BEP karena dari 2017. Nah, sekarang tiba-tiba ada sistem multi ekspedisi yang dulu tidak ada, sekarang ada. Saya nol rupiah gitu, nggak ada modal karena sistemnya udah ada. Saya maksimalin di mana? Saya nggak mau, makanya saya tuh nggak mau orang yang berbisnis tidak mau modal yang terlalu besar sampai ngutang segala macam, karena itu akan memberatkan kita, apalagi sampai minjem nggak, udah itu ngeri dah pokoknya. Ya, saya sih tidak menyarankan itu, tapi kalau teman-teman mau mencoba ya silakan gitu, tapi jangan sampai pinjam, nah itu ngeri ya. Syukur-syukur ya bisnisnya lancar, tapi kalau misalkan ternyata bangkrut, itu meninggalkan hutang, itu banyak yang kayak gitu. Mendingan kita dari kecil-kecil kayak gini, tanpa modal. Saya bikin promosi pun itu nggak yang iklan, ngeluarin uang, bakar-bakar uang, enggak. Saya lebih banyak kayak gini, bikin video-video edukasi di YouTube gitu kan. Ini kan gratisan aja kan, cuma modalnya apa? Internet aja kan. Internet dan HP ya kita udah punya. Jadi itu teman-teman, bisnis tidak selalu bisnis tidak selalu bermodal besar, kita memaksakan harus uang modal yang besar sampai kita harus pinjam, karena itu beresiko tinggi ya. Dan justru di situ kalau teman-teman ada kerugian. Jadi ketika tips bisnis bagi pemula yang takut rugi, Anda harus Anda harus memanage resiko, dan Anda harus resiko itu bisa dikelola dengan berapa modal yang kita mampu, dan jangan dipaksakan. Jadi itu sharing bisnis pada kesempatan kali ini memang tidak sistematis, tapi ini mudah-mudahan sesuai dengan apa pengalaman yang saya miliki dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua.
Jangan lupa yang belum subscribe dulu channel ini. Semoga channel terus berkembang. Dan buat teman-teman yang ada keinginan memiliki bisnis dari rumah, membuka layanan jasa pengiriman barang, bisa langsung menghubungi, nanti di description ada nomornya. Dan itu aja, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.